kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Burung-burung kecil seketika meninggalkan tubuh Wira Mangkala di saat dia menanyakan tentang pendekar berwatak jahat pada Merudaka dan kelima datuk. Katakan sesuatu Merudaka, kata Wira Mangkala menekankan nada suaranya. Merudaka segera menjura sejenak pada Wira Mangkala. Sesepuh, aku sendiri masih mencari asal-usul pendekar berwatak jahat itu yang telah menggegerkan rimba persilatan Jawa Dwipa, seru Merudaka tidak berani mengangkat kepalanya. Bagaimana dengan kalian berlima? Tanya Wira Mangkala. Kelima datuk pengurus rimba persilatan dari beberapa negeri seberang itu saling berpandangan. Datuk Ranulah yang akhirnya menjawab pertanyaan Wira Mangkala sang penasehat abadi dari Tanah Melayu. Sesepuh, setahu Ananda, pendekar yang sesepuh maksudkan adalah seorang pendekar dari Gunung Kawi, bekas seorang senopati dari kerajaan Majapahit. Pendekar itu bernama Layang Samba. Dan, Datuk Ranu tidak berani melanjutkan perkataannya. Dan apa Ranu? Tanya Wira Mangkala tegas. Dan pendekar bernama Layang Samba ini memiliki rambut seperti sesepuh, putih perak yang terjulur panjang hingga ke pangkal paha belakang. Awalnya kami berlima mengira sesepuh adalah Layang Samba, jawab Datuk Ranu. Jadi karena Layang Samba memiliki rambut putih sepertiku maka kalian tadi menyerang diriku, seru Wira Mangkala menyelidiki. Benar sesepuh? Apalagi tadi sesepuh mengaku datang dari Gunung Kawi, maka kami berlima kembali menyerang sesepuh, ujar Datuk Ranu. Baiklah aku maklum, jadi dengan menyerang diriku yang kalian pikir akulah si Layang Samba, ini artinya kalian berlima tahu bila Karang Braja dibinasakan oleh pria berambut putih. Itukah yang kalian ketahui? Tanya Wira Mangkala datar. Iya sesepuh. Kami tahu bahwa Kakang Karang Braja tewas di tangan pria berambut putih. Setahu kami, pendekar berambut putih yang dikdaya hanyalah Layang Samba, jawab Datuk Ranu. Hening sejenak. Wira Mangkala memandang tajam kelima datuk itu. Ada sesuatu yang janggal bagi dirinya. Dari mana kamu tahu yang membinasakan Karang Braja adalah pria berambut putih si Layang Samba? Tanya Wira Mangkala datar. Datuk Ranu tidak segera menjawab pertanyaan dari Wira Mangkala sang penasehat abadi itu, dia melirik ke arah para datuk lainnya, satu persatu mundur perlahan. Wira Mangkala perlahan menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia semakin yakin ada sesuatu yang lain. Ada kekuatan lain selain kekuatan dari pendekar Gunung Kawi yang menggegerkan rimba persilatan Jawa Dwipa. Hal ini menyebabkan kerajaan-kerajaan di Jawa Dwipa mengalami banyak gangguan keamanan. Dan kekuatan baru ini mulai menyaingi kekuatan Layang Samba. Wira Mangkala memberi isyarat anggukan kepala yang lembut pada Merudaka. Merudaka langsung paham maksud dari Wira Mangkala. Merudaka sudah pernah tinggal bersama Wira Mangkala beberapa tahun di saat dia masih muda belia. Wira Mangkala tiba-tiba menghilang begitu saja dari hadapan mereka. Merudaka, kamu uruslah mereka berlima. Tugas mereka sudah selesai dan bila perlu hilangkan ilmu kanuragan mereka. 5 bahagian dari kitab Cucaparatus yang mereka miliki itu tidak asli. Tugasmu menangkap dan menghukum para pendekar berwatak jahat. Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Perebutan gelar ketua rimba persilatan Jawa Dwipa di Bukit Ranipati ini lebih baik kamu batalkan. Aku harus menemui Mahapati Gajah Mada untuk membuat kabut gaib di seantero istana Majapahit sebelum armada perangnya meninggalkan bumi Majapahit, terdengar suara Wira Mangkala di telinga Merudaka. Merudaka membalasnya menggunakan ilmu pengirim suara juga, sesepuh, untuk apa kabut gaib di seantero istana Majapahit? Suara Wira Mangkala kembali terdengar oleh Merudaka. Baiklah kukatakan padamu, sebagai seorang bekas pendekar yang banyak tahu akan dunianya kaum Gento, rampok, maling, kecu, bajak dan gerombolan-gerombolan pengumbar angkara murka, budak-budak nafsu, loba, tamak dan kesenangan,
pengejar-pengejar kekuasaan duniawi tanpa memperdulikan cara demi tercapainya kepuasan nafsu. Aku tahu bahwa kini terjadi geger di dunia yang hitam itu. Layang Samba mengumpulkan para gerombolan jahat itu untuk diajak bersekutu, dihasutnya untuk menentang pemerintah kerajaan Majapahit. Dan sekarang muncul kekuatan lain selain Layang Samba, kekuatan ini berasal dari lautan yang juga siap melahap kerajaan Majapahit. Maka akan ada peristiwa pengiriman pasukan besar oleh Mahapati Gajah Mada yang menggegerkan dunia hitam. Pasukan besar berikut para senopati yang gagah perkasa dan dikdaya sakti mandraguna, akan meninggalkan kerajaan Majapahit. Kalau kucing-kucing berada di rumah, tentu tikus-tikus tidak berani berkeliaran. Akan tetapi kini kucing-kucing itu pergi, rumah kosong tanpa penjaga yang tangguh, dan tikus-tikus pun mulai bergerak. Kabut gaib yang akan aku ciptakan itu untuk melindungi istana Majapahit dari serangan Layang Samba dan kekuatan dari lautan yang dipimpin oleh seorang pendekar misterius. Kabut gaib juga akan melindungi Majapahit dari serangan kerajaan-kerajaan lainnya. Istana Majapahit tidak akan terlihat oleh mereka yang berwatak jahat. Paham kamu Merudaka? Merudaka segera menjawab suara itu sembari bertanya, paham sesepuh. Adakah pesan yang lain? Suara itu kembali berkumandang di telinga Merudaka. Kamu bersama para pendekar berwatak baik harus bisa hancurkan kedua kekuatan para pendekar berwatak jahat itu dan pilihlah ketua rimba persilatan dari keturunan pendekar manusia naga bersisik kuning emas. Kamu sudah pernah aku kisahkan tentang pendekar itu toh, carilah keturunannya yang berwatak baik untuk memimpin kalian. Aku tidak bisa berlama-lama di tanah Jawa Dwipa, aku harus segera kembali ke asalku karena kerajaan-kerajaan di sana sedang dalam perseteruan seperti halnya di sini. Pusaka ketua rimba persilatan Jawa Dwipa yang sesungguhnya berada di dalam sungai Junrung, hanya keturunan dari pendekar manusia naga bersisik kuning emas yang tahu tempatnya. Baiklah, kamu tunaikan tugasmu dahulu barulah kamu temui aku di pertapaanku di Bukit Kelam. Aku pergi Merudaka. Merudaka terdiam sejenak mencerna pesan dari Wira Mangkala. Beberapa kejap mata kemudian, kenapa kalian? Tanya Merudaka pendekar Gunung Semeru pada kelima datuk itu terutama kepada Datuk Ranu. Sebelum Datuk Ranu memberikan jawaban, tiba-tiba ada bayangan berkelebat. Bayangan itu langsung menyerang kelima datuk. Kecepatan serangan dari sosok bayangan itu sangatlah cepat sekali. Tanpa sempat memberikan perlawanan, kelima datuk yang masih berdiri itu tewas seketika. Bayangan itu bagaikan seekor burung Garuda terbang secepat kilat dan tahu-tahu, seorang laki-laki telah berdiri di atas sebongkah batu yang berada 2 tombak di depan Merudaka. Laki-laki itu berusia kurang lebih 60 tahun, bertubuh tinggi kurus dengan wajah yang kurus seperti tengkorak terbungkus kulit, mukanya licin tanpa kumis dan jenggot, matanya sipit terpejam, dan pakaiannya serba hitam, dengan ikat pinggang berwarna putih dari sutera panjang seperti selendang. Tangan kirinya memegang sebatang suling bambu hitam. Begitu kedua kakinya hinggap di atas batu, laki-laki ini mengeluarkan suara mendesis yang menggetarkan jantung, mendekati Lengking, dan sebongkah batu yang diinjaknya itu amblas ke dalam tanah. Merudaka tersenyum, dia diam. Dia maklum bahwa adik seperguruannya itu ternyata telah memperoleh kemajuan pesat dalam ilmu tenaga dalam. Itulah ilmu memberatkan tubuh yang dipamerkan sehingga batu itu tidak kuat menahan beban badannya sehingga amblas. Jelaslah sudah, orang yang datang-datang memamerkan kekuatannya, sudah tentu bermaksud menggertak untuk memaksakan kehendaknya melalui kekerasan. Merudaka merasakan kehadiran 2 orang lainnya selain adik seperguruannya ini. Inilah 3 pelindung rimba persilatan Jawa Dwipa yang bersekutu dengan salah satu kekuatan pendekar berwatak jahat. Adi Sardulo, kalau kunjunganmu ini hanya untuk pamer kekuatan, sungguh tidak lucu. Lihat, alam menyaksikan perbuatanmu, apakah engkau tidak malu? Apa artinya kekuatanmu itu dibanding dengan kesaktian alam? Kakang Merudaka, aku datang dengan niat baik. Kalau tidak, apa kau kira kau masih bisa hidup sekarang begitu juga dengan 2 wanita cucu muridmu itu?
Tentu sudah kuserang sejak tadi dengan sulingku.